dalam forum yang semoga Allah berkahi ini. Eh, Terutama kita bermajlis di malam ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia, di hari ke berapa nih? 11 ya, di hari ke-11, di malam ke-11 ya. Besok hari ke-11. Ini malam ke-11 artinya kita sudah melewati 10 hari yang pertama. Nah, kita masuk ke 10 hari yang kedua. Semoga Allah menerima amal saum kita. Juga amal-amal lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam beramal soleh dan memberikan kita ampunan. Sebagaimana janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dengan keimanan dan mengharap pahala imanan wa ihtisaban eh, menunaikan saum ini. Baik, jadi kita harapkan dengan kita thalabul ilmi pada malam hari ini, keberkahannya berlipat ganda lebih daripada di bulan lainnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita, mengulas ya, mengulas kitab Syakhsiyah Islamiyah Juz 1, dan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu Izdiharul Fiqhil Islam. Izdiharul Fiqhil Islami atau terjemahannya adalah perkembangan fikih ya, perkembangan fikih. Memang mungkin ada yang menerjemahkan kemajuan, ya mungkin lebih tepatnya adalah perkembangan fikih. Baik, insya Allah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya. Baik, nah, baik hadirin rahimakumullah. Di dalam bab ini, kalau bab yang lalu kan kita juga bahas ya tentang eh, asal usul ya, kenapa ada apa istilahnya perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam mazhab-mazhab yang ada. Nah, ini sudah kita bahas. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut? Kenapa kemudian bisa terlahir mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dan seterusnya. Nah, itu sudah kita bahas ya. Nah, pada bab ini sebetulnya adalah bab yang sangat terkait erat dengan bab yang sebelumnya, ya, masih membahas tentang fikih itu sendiri, ya. Masih berbicara tentang mazhab-mazhab fikih. Bagaimana kemudian mazhab-mazhab fikih ini berkembang, bertumbuh, ya, di tengah-tengah umat, gitu. Nah, ini perlu kita pahami dan bagi seorang Muslim yang memahami, ya, adanya perbedaan-perbedaan fikih di dalam khasanah Islam, maka dia akan lebih bijak memandang ya berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, di kalangan ulama, sehingga tidak eh, terlalu mudah untuk misalnya memvonis salah ya, memvonis bid'ah misalnya, sementara sebetulnya pendapat yang berlawanan itu masih memiliki dasar di dalam syariat. Baik, hadirin yang muliakan Allah, eh, di awal saya coba meringkas ya atau mengikhtisarkan ya, terlebih dahulu soal kaidah yang digariskan oleh Islam dalam hal kita mengikuti pendapat ataupun mazhab dari seorang mujtahid. Yang pertama adalah pada dasarnya ya, seorang muslim itu diperintahkan untuk mengikuti hukum syara. Jadi ini kita pahami dulu hukum asalnya atau landasan berfikirnya.
ya, yaitu bahwa kita seorang muslim, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum syara. Hukum syara itu adalah hukum yang lahir dari sumber hukum syara. Sumber hukum syara ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil ada empat, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, dari situlah melahirkan hukum. Apa hukum itu? Hukum itu adalah eh, terbagi kan dua ya, taklifi dan wad'i gitu. Kalau yang taklifi ya seputar mana yang wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, haram gitu. Adapun yang wad'i seputar mana sah, mana batil gitu, mana rukhsah dan seterusnya. Nah, kita itu diperintahkan untuk mengikuti itu. Jadi misalnya sekarang di bulan puasa. Berkenan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, ada hukum tentang berpuasa. Apa hukum berpuasa? Hukum berpuasa adalah wajib. Nah, jadi kita itu diperintahkan mengikuti atau mentaati kewajiban berpuasa sehingga kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan hukum syarat tersebut, siapakah yang sedang kita taati? Ya tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita taati. Kita sedang menjalankan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ayat tentang puasa dan kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan artinya kita sedang mentaati ayat tersebut, menjalankan dan mengamalkan ayat tersebut yaitu ayat Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang mengikuti si fulan. Ya, kita tidak sedang mengikuti syekh siapa atau mazhab siapa tidak. Kita sedang menjalankan ayat Allah tentang kewajiban berpuasa. Ya, ini dasarnya dulu ya, landasan berpikirnya dulu. Jadi seorang muslim itu beramal mengikuti atau mentaati hukum syarat, hukum yang terlahir dari dalil. Oke, jadi kita tuh bukan diperintahkan mentaati orang, mentaati mazhab, bukan. Kita diperintahkan mentaati Allah, mentaati dalil, gitu. Paham ya? Maka hukum asalnya seorang muslim itu memahami khitab syari, seruan syari. Siapa syari? Asyari. Asyari itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Asyari, pembuat syariat. Nah, memahami kitab syari itu penting untuk sampai pada hukum syara. Nah, aktivitas memahami itulah yang disebut dengan ijtihad. Jadi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu intinya apa? Itu kan khitabnya kutiba alaikumusiyam itu khitabnya. Lalu yang terkandung dalam ayat itu hukum apa? Hukum fardunya berpuasa, gitu kan? Ya. Nah, hukum asalnya seorang muslim itu paham itu gitu. Ketika baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, maka kesimpulannya oh berarti saya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah kerangka dasarnya. Nah, sampai sini mungkin sampai titik ini mungkin kita mulai bertanya-tanya ya dalam hati. Ya saya kan nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa baca ayat langsung tahu, langsung ngerti isinya, langsung ngerti hukumnya. Boro-boro ngerti hukumnya, ngerti bahasanya aja enggak gitu kan. Ngerti bahasa Arabnya aja enggak gitu. Nah, mungkin mungkin timbul pertanyaan seperti itu dan itu sangat wajar. Itu yang akan kita jelaskan di slide berikutnya dan itulah yang nanti melahirkan kenapa ada ulama, ada fatwa, ada mazhab, ada ijtihad. Ya. Nah, di slide pertama ini saya ingin menggarisbawahi eh, landasan utamanya, kerangka dasar seorang muslim itu apa? Jadi landasan atau kerangka dasar ya seorang muslim adalah mengikuti hukum syarat dari sumbernya hukum syarat ya. Mengikuti hukum syarat dari sumber hukum syarat gitu.
atau mengikuti atau memahami khitab syari. Dengan kata lain ya, memahami seruan dari asyari dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, masalahnya hadirin mulai Allah, kita mampu nggak beristihad? Gitu. Tung di sini di forum ini yang sudah bisa beristihad. Kayaknya kalau udah bisa beristihad tidak akan ikut kelas ini. Saya sendiri pun tidak berani bilang sudah bisa beristihad, gitu kan? Coba aja tadi baca ayat tadi, ayat saum, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita sih udah tahu ya, puasa itu wajib. Tapi kalau dari ayat itu, sebenarnya di mana titik wajibnya itu? Coba. Kan kalau diartikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah ditulis. Lah, telah ditulis. Kutiba alaikumusiyam, telah ditulis atas kalian berpuasa. Coba kalau kita baca seperti itu ya, kita langsung paham nggak? Oh, artinya wajib berpuasa, gitu kan? Kan nggak bisa juga gitu. Nah, para ulama kemudian menafsirkan bahwa kutiba artinya furido, diwajibkan. Loh kok wajib? Nah, ada juga korinahnya kenapa itu wajib di ayat-ayat setelahnya. Gitu kan? Wa in kuntum maradu aw ala safari fa iddatum min ayamin. Jadi kalau kamu sakit atau dalam perjalanan ganti di hari yang lain. Oh, kalau harus diganti berarti wajib. Karena kalau tidak wajib, ketika tidak dilaksanakan, nggak usah diganti. Kita kelewat tidak sholat duha, nggak usah diganti, nggak usah dikodok. Kita terlewat sholat qobliyah zuhur, tidak usah dikodok. Karena tidak wajib ya. Nah, justru ketika ada perintah mengganti, kalau kamu sakit sehingga tidak puasa, gantilah di hari yang lain. Itu menandakan perintahnya wajib. Sampai-sampai harus diganti ketika tidak terlaksana. Nah, itu namanya korina. Nah, gitu-gitu ada dipelajari di dalam usul fikih. Nah, akhirnya kemudian kesimpulan ulama apa? Kesimpulannya puasa itu wajib. Ini baru perkara yang maklum minadin bidoruroh ya. Sesuatu yang maklum minadin. Nggak ada perdebatan. Bagaimana dengan yang ada perdebatan? Ada perbedaan pendapat. Eh, contohnya aula mastumunisa dalam surah Al-Maidah. Menyentuh wanita. Nanti di sana ketika digali hukum menyentuh wanita itu batal wudhu atau tidak, terjadilah perbedaan pendapat. Ya kan? Ada mazhab yang mengatakan menyentuh wanita itu batal wudhunya. Ada mazhab yang mengatakan menyentuh wanita tidak batal wudhunya. Berlandaskan ayat yang sama. Aula mastumunisa. Gitu. Nah, apalagi? Banyak ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang muncul dari pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Nah, sehingga saya ketika kita mengamal syariat, ya, kita tidak mampu beristihad, kita tidak mampu menggali itu ya. Tadi misalnya aula mastumuni salah, kok bisa yang satu mengatakan tidak wajib apa tidak batal wudhu, yang satu mengatakan batal wudhu. Dari mana itu? Itulah istimbat. Satu lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Em, di dalam gini-gini. Ketika bejana dijilat oleh anjing, harus dicuci. Berapa? 7 kali basuhan ya. Sekalinya dengan tanah, dicampur tanah. Sekarang kalau babi gimana? Dijilat babi misalnya. Gimana tuh? Nah, di situ juga ada istihad, ada yang mengatakan sama seperti dijilat anjing, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Di dalam pendapat Mu'tamad Mazhab Syafi'i itu sama dengan dijilat anjing. Ya, jadi tetap harus dibasuh 7 kali juga ketika sebuah bejana itu dijilat oleh seekor babi. Tapi juga ada yang berpendapat nggak usah 7 kali. Ya,
Sebab apa? Sebab nggak ada di dalil gitu. Kalau di jalan babi dibasuh 7 kali. Nah itu ranah-ranah ijtihad. Nah kita yang nggak bisa beristihad, akhirnya kan gimana taunya gitu. Nah karena itulah ketika kita tidak mampu beristihad, maka kita boleh mengambil suatu hukum hasil istimbat atau hasil ijtihad orang lain. Yang mana orang lain ini mampu berijtihad gitu. Jadi ini adalah ya seperti ini SOP-nya. Kalau mampu beristihad, maka kita beristihad. Tapi kalau tidak mampu, berarti kita mengikuti ijtihad orang lain. Mungkin di sini jamaah ada yang mengikuti ijtihadnya yang berpendapat menyentuh wanita itu batal wudhu. Mungkin juga di sini ada jamaah yang mengikuti pendapat menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Ini laki-laki maksudnya, laki-laki menyentuh wanita. Mungkin di sini ada yang berpendapat zakat fitrah itu harus pakai beras. Besok nih kita zakat fitrah nih. Pakai apa Bapak Ibu nih biasanya? Beras atau uang nih? Ada yang berpendapat ya wajib beras, wajib makanan pokok. Itu mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat zakat fitrah itu boleh pakai uang. Itu pendapat Hanafi, mazhab Hanafi. Tapi uang pun senilai dengan berapa liter kurma gitu ya, bukan ukurannya bukan beras, bukan harga beras, jatuhnya ke harga kurma. Nah, begitu. Walaupun ada yang membolehkan dengan harga harga beras. Nah, itulah ikhtilaf dalam fikih zakat fitrah. Jadi ikut yang mana? Gitu kan? Akhirnya kan kita mengikuti salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, kondisi seperti itu ketika kita mengikuti hasil istimbat orang lain, hasil istimbat orang yang mampu beristihad, maka disebut kita telah melakukan yang namanya taklid. Jadi taklid itu berarti mengikuti pendapat atau istihad orang lain yang mampu beristihad. Nah, orang yang mampu beristihad disebutnya mujtahid. Sedangkan orang yang bertaklid disebut muqallid. Nah, di sini kalau ada jamaah Bapak Ibu yang bisa beristihad berarti mujtahid, berarti tidak usah ikut kepada pendapat orang lain, cukup pendapat diri sendiri. Tapi kalau belum mampu beristihad, maka keniscayaannya kita mengikuti pendapat orang lain, keniscayaannya kita itu bertaklid. Nah, kita yang bertaklid disebutnya muqallid. Jadi, muqallid bertaklid kepada mujtahid. Sehingga di dunia ini kaum muslim ini hanya ada dua posisi. Kalau tidak mujtahid, maka muqallid gitu. Jadi kalau bisa beristihad silakan jadi mujtahid. Tapi kalau belum bisa jadi mujtahid, maka menjadi muqallid. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa langsung mengambil hukum dari ayat, misalnya baca ayat langsung tahu hukumnya ini, baca hadis langsung tahu hukumnya ini, mungkin dia memang mujtahid. Nah, yang bahaya adalah yang muqallid tapi berlaku seperti mujtahid. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita harus paham posisi kita. Kalau posisi kita masih muqallid, berarti kita harus mencari pendapat. Pendapat siapa? Ya pendapat ulama mujtahid. Untuk kita ikuti pendapatnya. Gitu. Nah, sama kayak tadi ya. Aula mastumun nisa. Kita belum mampu menggali di balik itu maksudnya apa. Maka pasti kita memilih antara mengikut mazhab yang mengatakan batal wudhu atau yang mengatakan tidak batal wudhu gitu kan. Nah, baik. Ini kerangka dasarnya ya. Dari situlah kemudian dan ini berlaku dari era para sahabat gitu dan para tabiin ya. Jadi mereka itu ada mukallid, ada mujtahidnya, ada juga mukallidnya. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kan tidak lagi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah wafat. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka itu gampang tinggal nanya kepada Nabi. Segala persoalan tinggal tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selepas beliau wafat gimana? Nah, di situ mulai muncul tuh. Ada sahabat-sahabat yang bisa beristihad, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa beristihad, kemudian ikut kepada yang bisa
ijtihad. Begitu di masa sahabat dan tabi'in. Dan juga tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang jadi ukuran, jadi patokan dalam Islam. Nah, makanya kemudian di masa awal Islam itu, ya, di masa awal Islam itu, jumlah mujtahid itu mencapai ribuan. Nah, kalau sekarang kita sebut mazhab, nah, yang kita ketahui ada berapa mazhab itu? Hmm. Ya, mungkin banyak yang menjawab empat, ya kan? Ada empat, Ustaz. Iya, apa aja? Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan Hambali. Itu empat mazhab besar yang saat ini diikuti oleh mayoritas umat Islam, utamanya yang Ahlus Sunnah. Nah, ya. Tapi kalau zaman dulu, zaman awal Islam, sahabat tabi'in itu bukan bukan empat, belum jadi empat. Jadi masih ada ribuan mazhab. Bayangkan, nggak empat ribuan. Ya, kita empat aja bingung nih. Kadang-kadang juga para pengikutnya apa bentrok atau debat gitu. Dulu ada ribuan mazhab, kira-kira gimana? Hanya itu kan terjadi di era para sahabat dan tabi'in yang mereka itu memiliki apa istilahnya akhlak yang luar biasa, memiliki kepahaman. Jadi tidak perlu ada bentrok. Sekarang bahkan bukan antara mazhabnya, antar ormas gitu kan. Nah, antar ormas bisa berselisih. Walaupun tidak kita pungkiri ya, di dalam sejarah Islam juga sempat ada gesekan-gesekan antar mazhab itu. Sempat ada. Nah, baik. Tapi kalau berdewasa dalam bermazhab, sebetulnya tidak perlu ada bentrok ataupun gesekan. Di zaman itu banyak sekali ribuan. Ya. Nah, dan setiap wilayah itu ada mujtahidnya masing-masing. Yang fatwa-fatwanya diikuti oleh penduduk setempat. Misal di Kufah. Kufah itu di Irak ya. Di Kufah itu ada Imam Abu Hanifah. Nah, ini yang paling populernya. Dan ini nanti menjadi mazhab. Ada juga Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin sering dengar ya. Bapak Ibu kalau baca hadis, baca kisah-kisah ini Sufyan Ats-Tsauri muncul. Banyak, sering sekali. Karena beliau adalah seorang tabi'in yang termasuk paling terkenal. Kemudian ada Ja'far Shadiq di Kufah. Nah, jadi kalau yang kecenderungannya ahlu sunnah ikutnya Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau yang kecenderungan Syiah ya ikutnya ke Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini di diimamkan di kalangan Syiah. Sehingga terbentuklah mazhab namanya Ja'fariyah gitu ya. Ada namanya mazhab Ja'fari. Nah, pada umumnya ya pengikutnya adalah pengikut Syiah. Sehingga kalau tidak salah bahkan ya Imam Ja'far ini juga dijadikan salah satu imam yang 12 di dalam Syiah. Kemudian di Mekah ada Ibnu Jurayj, di Madinah ada Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas. Di Syam ada Al-Auza'i. Di Khurasan daerah Persia ke sana, daerah Irak, Iran, ada Abdullah bin Mubarak. Di Yaman ada Zaid bin Husain. Nah, Zaid bin Husain juga pengikutnya cenderung ini dari kalangan Syiah. Sehingga muncul namanya mazhab Zaidiyah. Jadi ada Ja'fariyah, ada Zaidiyah itu yang terkemuka. Dan umumnya orang mengatakan mazhab Zaidiyah ini adalah mazhab yang paling menyerupai Sunni gitu. Katanya gitu. Paling menyerupai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Zaid ini kan sebetulnya putra dari Husain bin Abi Thalib. Ya, jadi mazhab fikih besar dalam Syiah di antaranya Ja'fariyah dan Zaidiyah. Baik, jadi ini banyak sekali para mujtahid di zaman itu ada ribuan. Dan setiap mujtahid itu berfatwa, nanti ada pengikutnya di kalangan penduduk setempat. Ya, jadi kalau orang Madinah, ya biasanya mazhabnya mazhab Malik bin Anas. Ya, mereka itu ikut pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa Imam Malik. Orang-orang Irak, ya orang-orang Kufah, itu kemudian umumnya ya menjadi pengikut fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah. Gitu.
dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini di masa awal Islam ini seperti ini. Juga ada nama-nama besar yang lainnya yang mungkin juga jamaah sering dengar ya. Ada Sa'id bin Musayyab, ada Imam Az-Zuhri, ada Imam Hasan Al-Basri, ada Sofyan bin Uyainah, ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tabiin-tabiin terkenal. Tabiin-tabiin terkenal yang mereka pun juga merupakan mujtahid di zaman tersebut. Nah, para mujtahid ini banyak menjadi qadhi di berbagai wilayah Islam. Apa qadhi itu? Qadhi itu hakim di peradilan. Peradilan itu pengadilan. Peradilan ya. Jadi peradilan ada jabatan hakim, kita sebutnya hakim di kita di Indonesia. Dalam bahasa Arabnya qadhi. Nah, jadi sekalian mereka itu kan mujtahid, bisa beristihad. Ya udah sekalian jadi qadhi, jadi hakim, jadi pakar hukum. Karena mereka paham syariat Islam. Mereka bisa beristihad kalau ketemu dengan perkara baru, mereka bisa eh, menelurkan hukum, menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Nah, eh, sehingga kaum muslimin diwarnai dengan berbagai ikhtilaf pendapat. Maksudnya nih, di kota atau di wilayah A, ya, kodinya fulan A. Di wilayah B, kodinya fulan B. Ini bisa berbeda pendapat hukumnya, walaupun dalam perkara yang sama. Antara kodi A dengan kodi B bisa beda. Sebab apa? Ya tadi perbedaan cara melihat objeknya, perbedaan cara memahami. Nah, perbedaan cara memahami ini yang menunjukkan mazhab-mazhab. Karena pada dasarnya tiap mazhab itu kan punya usul, ya punya metode dalam menelurkan fikih, punya metode dalam memandang persoalan, dalam menggali hukum, begitu. Nah, jadi karena para mujtahid ini menjadi kodi-kodi di berbagai wilayah Islam, mungkin ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir dan seterusnya, maka kaum muslimin pun diwarnai dengan berbagai ikhtilaf pendapat hukum hasil ijtihad para mujtahid. Ya, itu. Jadi ini menjadi sebuah kekayaan sebetulnya. Kekayaan khasanah fikih umat Islam. Ya, jadi kita memandangnya positif bahwa ini kekayaan. Nah, kalau kalau misalnya perbedaan pendapat itu jadi alasan pergesekan dan perpecahan, ya itu yang salah kitanya, yang salah orang. Bukan yang salah adanya perbedaan mazhab. Karena perbedaan mazhab, perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya. Ya, niscaya dia. Dia tidak bisa dihilangkan. Karena itulah fitrah manusia. Beda cara memahami satu perkara. Nah, tinggal bagaimana manusianya kita ini menyikapi hal tersebut. Ya, apakah disikapi dengan perpecahan atau dengan tasamuh, toleran dan seterusnya. Baik, lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Belum pada ngantuk kan ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan eh, wilayah Islam ini diwarnai berbagai macam pendapat para mujtahid. Lalu sempat ada wacana menyatukan pendapat hukum. Ini daripada beda-beda, ini udah kita satukan aja. Nah, ada wacana itu pada masa Khalifah Al-Mansur. Siapa dia? Dia itu khalifah kedua di khilafah Bani Abbasiyah. Sempat ditawarkan, sempat diwacanakan dan ditawarkan kepada Imam Malik. Dengan Imam Malik itu terkenal dengan kitab Muwatta. Nah, mereka apa siapa? Khalifah Al-Mansur menawarkan Imam Malik udah kita adopsi aja punya Anda hukum atau mazhab Anda. Kita adopsi menjadi mazhab negara gitu. Jadi pengen di persatukan pendapat hukum seluruh seantero eh, negara seantero khilafah Islam oleh Khalifah Al-Mansur ini mau diseramah diselegamkan. Ya. Tapi kemudian Imam Malik menolak. Ya. Imam Malik tidak mau
pendapat fikihnya itu dijadikan diadopsi oleh negara. Nah itu. Nah sehingga ya sudah akhirnya jadi tetap kemudian apa istilahnya berbeda-beda. Tetap diserahkan pada pendapat masing-masing ya sehingga menimbulkan khasanah kekayaan fikih yang luar biasa banyak. Jadi kata Imam Malik, biarkanlah orang-orang itu dan apa yang dipilih oleh penduduk setiap negeri di antara mereka untuk diri mereka sendiri. Gitu. Nah, maka kalau kita lihat eh, peninggalan dari masa-masa yang itu ya masa masa khilafah yang lalu, penduduk tiap daerah, penduduk tiap wilayah di kalangan kaum muslimin memang cenderung mengerucut pada satu mazhab tertentu gitu, yang berbeda dengan wilayah lainnya. Contoh Indonesia pada umumnya mengerucut kepada mazhab Syafi'i. Ya, kalau Turki, Pakistan itu biasanya Hanafi. Kalau Arab Saudi itu lebih ke Hambali gitu. Kalau negara-negara Afrika Utara, ya Maroko, nah, itu lebih kepada Maliki. Nah, jadi fikihnya Andalusia misalnya. Andalusia zaman dulu ya. Khilafah Umayyah Andalusia. Itu fikihnya apa? Fikihnya pada umumnya adalah Maliki karena dia dapat pengaruh dari Afrika Utara. Karena Afrika Utara itu bermazhab Maliki gitu, seperti itu. Nah, sampai ini juga kecenderungan itu masih terasa masih terjadi. Nah, eh, walaupun ya bisa sih dikritisi ya. Misalnya klaimnya umat Islam di Indonesia itu Syafi'i. Tapi kalau ditelisik coba, benarkah umat Islam Indonesia mengamalkan Syafi'i secara kafah gitu ya? Nah, itu kan ada agukan ya. Benarkah Syafi'iyahnya kafah atau enggak gitu? Nah, biasanya hanya mengerucut pada masalah-masalah ubudiyah saja. Ubudiyah saja. Yang lainnya coba muamalah. Muamalah kita ini Syafi'i atau apa? Coba Bapak Ibu nih, ya mas sekalian saya tanya nih ya, saya tanya. Kalau beli barang ya, taruhlah di Indomaret gitu misalnya. Ada nggak diucapkan ijab dan kabul nih? Saya beli barang ini air mineral dengan harga 4.000, ini saya bayar tunai. Nah, kemudian si kasirnya saya terima gitu. Saya jual begitu. Seperti itu ya, saya jual dengan harga sekian. Ada nggak begitu? Nggak ada kan? Nggak ada kalimat kasir saya jual. Kemudian si pembeli saya beli. Saya beli air ini dengan harga 4.000. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ijab kabul itu diucapkan. Ada sirohnya. Ya. Nah, jadi kita rata-rata Indonesia yang mengambil mazhab, ya kalau sudah tahu sama tahu, ya nggak usah diucapkan gitu. Bahwa ini ijab kabul, udah tahu sama tahu. Jadi dengan isyarat, bil isyarah gitu. Ya kalau kita menyimpan barang di meja kasir, berarti mau bayar. Berarti akan terjadi transaksi jual beli, akad jual beli gitu. Jadi ada isyarat. Nah, itu ya. Jadi memang klaim bahwa satu wilayah itu bermazhab tertentu itu memang perlu ditanya. Mungkin paling tepatnya adalah mazhab dalam ibadahnya. Kalau itu mungkin benar. Mazhab dalam ibadah. Lalu dalam hal yang lain barangkali itu debatable ya. Nah, setiap mujtahid akhirnya mengembangkan pendapat masing-masing dan membentuk murid-murid yang menyebarkan pandangan-pandangannya. Nah, jadi mujtahid itu kan beristihad. Tapi belum tentu dia itu punya murid-murid. Dalam arti murid-murid yang menyebarkan pandangan-pandangannya. Menyebarkan pandangannya. Ya. Belum tentu gitu. Nggak semua mujtahid itu ada muridnya yang menyebarkan pandangan-pandangan. Tidak semua. Ya mungkin ada murid tapi nggak lanjut. Nggak. Tidak kemudian generasi berikutnya nggak ada. Gitu. Tapi ada juga mazhab atau pendapat mujtahid yang ada murid, muridnya banyak. Lalu muridnya ini menghasilkan murid yang lain lagi di bawahnya terus begitu. Ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan jumlah murid. Terus begitu. Antara murid-muridnya ulama-ulama juga.
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sehingga terjadilah nggak tahu, terjadilah proses seleksi alam. Maksudnya apa? Maksudnya ya ada eh, mujtahid yang muridnya banyak. Kemudian muridnya itu bergenerasi-generasi terus begitu ke bawah-bawahnya. Tapi ada juga mujtahid yang sedikit muridnya atau bahkan tidak ada yang meneruskan. Nah, terjadilah seleksi alami. Maka mazhab yang memiliki murid-murid yang banyak, yang mempromosikan mazhabnya, ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Kalau yang seperti itu, maka dia menjadi mazhab besar. Dan itulah yang kita kenal saat ini adalah mazhab-mazhab yang sudah melewati hal tersebut. Seperti mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, dua yang empat itu ya dari kalangan Ahlussunnah itu. Nah, itu karena ada murid-muridnya yang menyebarkan sehingga terciptalah kondisi eh, di mana mujtahid tadi berkembang menjadi mazhab. Nah, kalau di kalangan Ahlussunnah tadi empat tadi, di kalangan Syiah ada Ja'far Shadiq, ada Zaid bin Hasan begitu. Jadi tinggal sedikit aja akhirnya kan dari ratusan tadi, ratusnya tinggal empat saja, empat mazhab kalau Ahlussunnah dan dua mazhab di Syiah. Itu aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian barulah ya setelah itu mazhab-mazhab itu terbentuk dan berkembang setelah abad keempat Hijriah. Kita tahu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu bahwa para imam mazhab pun baru menemukan ya eh, pola apa istilahnya dalam nalar fikihnya itu setelah ada Imam Syafi'i, setelah ada Imam Syafi'i yang meletakkan dasar-dasar usul fikih. Barulah ini mazhab kami seperti ini usul fikih. Mana mazhab Anda? Barulah para ulama-ulama Hanafi, Maliki, ya, Hambali itu barulah menyusun bagaimana proses istimbatnya atau usulnya, ya, usulnya. Jadi ketika zaman Imam Abu Hanifah masih ada, belum tersusun seperti itu. Ya, dalam arti kaidah usul fikih seperti apa itu belum. Baru mengikuti pendapat aja, pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, tapi setelah Imam Syafi'i ini muncul, ya, dengan meletakkan dasar-dasar usul fikih, maka mazhab lain pun apa, mazhab lain pun kemudian menyusun juga. Dan itu mungkin bukan di level Abu Hanifah, tapi murid-murid di bawah. Juga murid-muridnya Imam Malik dan seterusnya. Nah, barulah di abad keempat memang pengkristalan mazhab itu abad keempat. Ya, seperti itu. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat aku sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada ini ya, ada pertanyaan. Barangkali silakan. Saya kembalikan dulu kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan Ustadz, saya tinggal ada. Di saya tinggal. Alhamdulillah, syukur Ustadz, kita telah dijelaskan terkait seputar kajian tentang kitab Saksya Islamiyah Jilid 1 Perkembangan Fikih Islam. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja tutup poin pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, kita beralih kolom komentar, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Benarkah kebutuhan umat terhadap mujtahid masih dibutuhkan hingga kini, Tats? Karena umat beranggapan kasanah para ulama sudah cukup sebagai bekal solusi masalah umat kekinian. Baik, ini langsung dijawab mungkin ya. Ya, Ustaz. Baik, apakah kebutuhan umat terhadap mujtahid masih dibutuhkan hingga kini, hingga zaman sekarang? Karena umat beranggapan hasanah para ulama sudah cukup sebagai bekal solusi masalah umat kekinian. Nah, em, namanya manusia itu kan terus berkembang ya, seiring zaman dengan perubahan-perubahan dalam sarana prasarana, dalam wasilah teknologi gitu kan. Sehingga juga terjadilah perubahan-perubahan dalam aktivitas. Dan itu menimbulkan kasus-kasus baru, kejadian-kejadian baru. Ya, lantas bagaimana kita menyikapi kejadian itu dari hukum syara? Sementara seorang muslim itu diwajibkan untuk taat pada hukum syara kan? Ya kan? Nah, lalu bagaimana kita mentaati hukum syara dalam masalah yang baru-baru ini? Disitulah dibutuhkan adanya istihad, adanya mujtahid. Nah, kalau disebut tadi sudah cukup, mungkin bagi sebagian perkara itu sudah cukup. Ya, misalkan dalam ubudiyah ya, itu pun dalam sebagian perkara ubudiyah. Ya, sebagian perkara ubudiyah itu sudah cukup. Sekarang ini misalnya gini, ini bulan puasa. Umat Islam hari ini bukan hanya berada di sekitaran Jazirah Arab, ya Timur Tengah gitu kan, Indonesia. Umat Islam sudah tersebar luas di Eropa, banyak umat Islam hari ini. Alhamdulillah. Bahkan ada yang tinggalnya di negara-negara utara yang dekat dengan kutub utara. Iya kan? Coba bayangkan. Di sana itu siangnya itu nih kalau musim apa nih sekarang? Di utara itu berarti musim dingin. Bukan. Musim, anggaplah musim panas gitu ya. Anggap. Musim panas misalnya. Di musim panas, di negara-negara utara, siangnya lebih panjang. Bahkan di negara yang dekat sekali kutub utara, itu mungkin siangnya 20 jam gitu. Atau bahkan siangnya 20, ada tuh yang share foto videonya ya. 23 jam. Bayangkan, subuh ke maghrib 23 jam. Jadi sisa berapa? 1 jam. Itu 1 jam itu untuk buka puasa, sholat isya, taraweh, dan sahur. Sanggup nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa sholat maghrib, sholat isya, taraweh, dan sahur dalam 1 jam? Ada nggak? Karena malamnya cuma 1 jam. Siangnya 23 jam. Ada juga yang malamnya 22 jam. Siangnya 22 jam. Malamnya cuma 2 jam. Nah itu gimana kita sahurnya? Gimana kita buka puasa? Gimana ngitung waktu berpuasa? Zaman Nabi ada tidak? Belum ada. Ya, zaman Nabi SAW belum ada umat Islam yang tinggal di kutub utara. Zaman sekarang ada, ya kan? Ada umat Islam di negara-negara yang jauh di utara gitu. Nah itu gimana puasanya tuh kalau gitu? Coba, ada yang tahu nggak? Apakah dia puasanya 22 jam, 20 jam, mengikuti jam-jam siangnya gitu kan? Misalnya terbit mataharinya jam berapa? Jam 7 pagi. Nanti baru terbenamnya jam 5 pagi. Jadi disebut pagi juga agak susah gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, terus menjawab itu gimana? Nah, disitulah perlu ada orang yang beristihad, memahami faktanya dulu, kemudian mengambil sebuah pendapat fikih, pendapat fikih. Oh, mungkin ada pendapat misalnya eh, puasanya ikut ke negara Muslim terdekat. Misalnya kalau dia di Eropa Utara gitu ya, dekat kutub utara, puasanya ikut Turki aja, yang negara Muslim terdekat yang lebih normal jamnya, tanda kutip lebih normal. Tidak ekstrim lah, 20 jam kan ekstrim ya. Tapi kalau siangnya itu misalnya, eh, kalau kita kan puasa itu 14 jam ya. Kita puasa 14 jam. Ya mungkin kalau ya negara lain agak ke atas, atau utara,
mungkin ada yang 16 jam. Mungkin masih normal segitu. Daripada yang 22 jam. Nah, yang kayak gitu kan berarti perlu ada orang yang beristihad ya. Kalau nggak ada, gimana menjawab persoalan? Itu kan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Oke, ada lagi, itu kan ibadah. Ada muamalah. Banyak kalau muamalah. Sekarang misalnya ada gagasan eh, beli emas online. Nah, gimana? Beli emas online. Boleh nggak tuh? Zaman Nabi nggak ada online-onlinean ya. Gimana tuh? Nah, nanti ada pendapat misalnya nggak boleh karena tetap harus cash, atau tunai ya. Ada pendapat boleh karena tidak, karena emasnya bukan mata uang dan seterusnya lah. Tapi ijtihad itu harus dalam kerangka yang benar. Ya, misalnya saya baca tuh ada gagasan nisab emas itu, soal nisab mata uang aja nih. Ini kan ikhtilaf. Masalahnya mata uang sekarang itu mata uang kertas. Kalau zaman Nabi SAW, clear mata uang emas dan perak. Ada nisab emas, nisab perak. Sekarang Bapak Ibu punya rupiah, gimana nisab zakat? Zakat mal. Pakai nisab zakat emas atau perak? Kalau Basnas, Bapak Ibu sekalian, itu nisab zakatnya emas, bukan perak. Tapi kalau pendapat saya Taqiyur Nabhani ya, kemudian diperkuat di kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, itu berpendapat nisab mata uang sekarang itu ngikutinya nisab perak. Jadi rendah tuh nisab perak itu eh, sekira angkanya di 20 juta rupiah. Jadi yang dengan harga sekarang ya, dirham sekarang. Jadi yang ikut apa yang punya simpanan lebih daripada sekitar 20-21 juta itu kena zakat itu. Nah, tapi di masa itu nggak tidak mengakui nisab perak untuk mata uang. Mereka masih masih pakai nisab emas. Nah, sementara emas sekarang mahal banget. Gimana dong? Akhirnya ada wacana nisab emasnya bukan emas 24 karat, tapi emas 14 karat. Nah, ini bisa jadi studi kasus yang menarik nih. Apakah nisab emas itu harus emas 24 karat? Kan? Boleh nggak diturunin karatnya? Jadi 14 karat. Jadi emas yang lebih murah kan? Sehingga nisabnya tuh dapat lebih rendah nisab. Ya memang ujung-ujungnya tujuannya memperbesar jumlah muzaki. Gitu. Wallahu alam itu jadi studi kasus nanti. Bisa di bisa di. Nah, artinya kan apa? Saya ingin mengatakan bahwa masalah-masalah modern itu banyak, masalah-masalah kontemporer itu banyak, membutuhkan adanya orang-orang yang mampu beristihad untuk menjawab dari sudut pandang Islam. Kurang begitu ya. Wallahu alam bisawab. Ya, Syukron Ustadz. Semoga menjawab Ustadz Ashar. Berikutnya pertanyaan dari Ustazah Alma. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Apakah yang dimaksud dengan ijtihad yang kadang digunakan oleh masyarakat? Seperti ada yang bilang ini hasil ijtihad saya. Perjuangan politik itu harus masuk partai politik yang ada di DPR. Presiden itu pemimpin yang sah dan wajib ditaati. Mengganti sistem dengan ideologi khilafah itu bukot dan sebagainya. Syukron. Apaan? Ya baik. Barakallahu fikum. Hmm. Jadi ijtihad itu dalam konteks pembahasan kita, dalam pembahasan fikih ya, ijtihad itu kan artinya bersungguh-sungguh untuk menggali hukum dari dalil gitu tentang suatu fakta tertentu itu ijtihad itu. Jadi orang yang beristihad pun ada kualifikasinya. Misalnya dia paham bahasa Arab. Yang pertama tuh yang basic sekali. Paham bahasa Arab, paham eh, usul fikih, paham ulumul Quran, paham ulumul hadis. Jadi banyak ilmu alat yang harus dipahami dulu oleh seorang mujtahid. Nggak bisa sembarangan. Nah, kalau sembarangan kayak
Nah, saya lanjutkan yang tadi tuh yang gejala-gejala perubahan-perubahan dalam zakat. Yang terbaru itu ya, mohon maaf nih Menteri Agama menyatakan apa? Umat Islam kalau ingin maju harus meninggalkan zakat. Itu videonya beredar tuh. Umat Islam kalau maju harus meninggalkan zakat. Bagaimana tuh maksudnya? Ya kan? Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Jadi eh, dengan dalih ijtihad orang bisa bebas mengeluarkan pendapat apa saja. Padahal nggak seperti itu konsep ijtihad. Ada apa? Ada rules yang ketat gitu ya dalam beristihad. Tidak bisa sembarangan. Nggak bisa kemudian dengan pikiran saya sendiri gitu. Tanpa kita tahu ilmu alat. Tanpa kita mengkaji secara dalilnya, faktanya. Pokoknya dengan pendapat saya sendiri begini. Nah itu bukan istihad sih sebetulnya. Mungkin secara bahasa ya, karena istihad itu bersungguh-sungguh ya. Bisa jadi disebut dengan istihad. Tapi dalam terminologi fikih ya itu bukan istihad sih. Itu lebih kepada ro'yun saja, jadi pendapat saja gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau karena kalau dia disebut istihad nanti dianggapnya benar gitu. Sebab istihad itu eh, kalau benar itu pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Artinya tetap benar sebetulnya. Sebetulnya tetap benar. Cuman ada yang kuat, ada yang lemah itu aja. Tetap benar dia kalau istihad itu. Karena berdasarkan dalil syara dan ketat tadi ininya apa namanya? Aturannya. Nah, kalau dia tidak lagi bersandarkan dalil syara, tidak lagi mengikuti apa tadi aturannya ketat tadi pada seorang mustahid, ya maka tidak akan menghasilkan istihad yang benar. Ya, bisa jadi pendapatnya berasal dari hawa nafsu saja, gitu. Tidak berdasarkan hukum syariat, gitu ya. Nah, makanya muncul tadi pendapat apa tadi? Kalimat-kalimat yang tadi disebutkan tadi ya, gitu. Jadi dulu khilafah itu bugot dan sebagainya itu kan, ya mau disebut istihad juga nggak tepat, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu ya. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjawab. Berikutnya ini dari Ibu Nadira, Ustadz. Ustazah Nadira. Afan izin bertanya Ustadz terkait mazhab Ja'fari yang banyak dianut Syiah saat ini, apakah masih bisa dianggap memenuhi kaidah fikih yang benar? Ya, em, saya belum pernah mendalami ya mazhab Ja'fariyah ini. Ya, yang pasti perbedaan mendasarnya dari mazhab yang empat itu adalah dalam hal penentuan dalilnya. Jadi sumber sumber bukan sumber ya, ya dalilnya itu. Kalau kita kan di mazhab yang empat, Ahlus Sunnah itu dalilnya empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dari mazhab Safari, karena dia itu cenderung ke Syiah, dia beda tuh dalilnya. Dia tidak ada dalil As-Sunnah tadi. Karena mereka tidak mengakui keadilan sahabat ya. Ya mereka hanya mengakui sumber dari Ahlul Bait. Gitu. Makanya kemudian sumber hukumnya Al-Quran, kemudian Ahlul Bait. Itu mendasar tuh perbedaannya mendasar di situ dari segi usul atau metodologinya. Gitu. Nah, jadi apakah dianggap memenuhi kaidah fikih yang benar ya? Ya kalau kita pakainya pisau analisisnya al-sunnah ya tentu eh, ada ada kekeliruan mendasar karena tidak menggunakan as-sunnah. Ya tidak. Itu kan kalau dalam ahlus sunnah dalam sunni ya ini sangat mendasar. Posisi as-sunnah itu mendasar sekali. Maka kenapa disebut ahlus sunnah kita ini? Karena menjadikan as-sunnah sebagai dalil. Nah, as-sunnah itu pijakannya apa? Disebut as-sunnah, disebut hadis. Pijakannya adalah sahabat karena as-sunnah itu adalah hasil riwayat para sahabat. Ya, karena para sahabatlah yang menyampaikannya. Bukan semata-mata diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak disebarkan oleh sahabat, ya tidak jadi hadis sampai kepada kita. Maka basicnya memang ada pada pemahaman tentang sahabat. Maka menurut ahlu sunnah, sahabat itu ya eh, kulluhum udul, semuanya adil. Artinya semuanya diterima riwayat hadis.
Sehingga hadis-hadis itu bisa diterima sebagai sumber hukum. Gitu. Oke. Nah, itu yang tidak ada di Syiah, di Ja'far. Tidak diakui masalah keadilan sahabat. Ya, kan mereka sahabat tidak adil lah karena ada perang-perang dan sebagainya. Ya, ada perang Siffin, perang Jamal. Jadi nggak adil sahabat. Makanya mereka tidak mengakui hadis karena hadis itu diambil dari sahabat. Kan gitu. Tapi apakah mereka tidak mengakui Rasulullah SAW? Mereka mengakui Rasulullah SAW. Cuman yang dimaksud ajaran Rasulullah SAW itu bukan dari hadis-hadis yang dibawakan para sahabat, tapi dari sahabat tertentu saja yang cenderung pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dilanjutkan oleh garis ke bawahnya yang mereka sebut sebagai para imam itu. Jadi jalur kepada Rasulullah SAW oleh Syiah itu disembitkan pada para imam yang kemudian nyambungnya kepada Sayyidina Ali. Sedangkan kalau Al-Sunnah banyak sahabat, ya semua sahabat ambil semua sahabat. Ya banyaklah sahabat, nggak semuanya memberikan hadisnya. Banyak sahabat. Jadi sangat luas. Nah, di situ perbedaan mendasarnya ya seperti itu. Soal fikih per fikihnya itu benar apa tidak, kuat atau ya itu dianalisisnya lewat ya apa. Jadi ada yang roji, ada yang marjuh gitu. Cuman karena beda mendasarnya, mungkin kita nggak bisa menilai. Ini kalau misalkan kita menilai pendapat-pendapat di internal al-sunnah, kan enak cara menilainya, mana yang sesuai dengan hadis, hadisnya apa, sahih apa enggak kan itu ya. Lantasnya apa nih hadis ini? Oke, hadisnya sahih atau tidak? Kan gitu cara kita nilai pendapat. Misalnya perdebatan soal kunut apa tidak kunut di subuh. Itu kan persoalannya memandang hadis aja sebetulnya. Ya, hadis yang digunakan, mana yang lebih dikuatkan, mana yang enggak. Sehingga ada mazhab kunut subuh, ada mazhab tidak kunut subuh kayak gitu. Tapi pijakannya apa hadis? Maka ngukurnya enak tuh, tinggal mana hadis yang lebih kuat. Tapi kalau dengan Syiah, mereka nggak ngakui hadis, gimana cara cara menilainya? Gitu, ya. Nah, karena sulit kita menilai pendapat fikihnya benar atau tidak. Sulit karena beda 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 server istilahnya gitu. Beda server seperti itu ya. Jadi pendapat fikihnya mungkin dianggap benar dalam sudut pandang mereka gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana apakah ada tanggapan Ustazah Nadira? Ini masih ada 3 pertanyaan Ustadz. Apakah dilanjut karena sudah jam 10? Ya, monggo saya serahkan kepada jamaah. Kalau saya sih masih melek, insya Allah. Ya, sepertinya Ustazah Nadira sudah cukup ini Ustadz. Berikutnya dari ini Bapak Hotni. Apa Ustadz mengapa di Indonesia sendiri yang mayoritas mazhab Syafi'i, namun setiap daerah bahkan beda masjid, beda amalannya. Contohnya dalam sholat tarawih. Ada yang baca kulhu setiap selesai salam. Ada yang ceramah dulu. Witirnya ada yang langsung 3 atau 2 plus 1. Salawatnya juga macam-macam. Jazakallah. Eh, baik. Ya, persoalan tentang Indonesia itu Syafi'i tadi problematiknya sudah saya sampaikan. Ya, memang cenderung merujuk kepada apa namanya ubudiyah. Mungkin muamalah tidak terlalu, tapi ubudiyah itu pun ubudiyah yang pokok-pokoknya saja ya. Nah, misalnya tadi kunut subuh kan mayoritasnya di Indonesia gitu ya. Itu karena dari awalnya mengandung Syafi'iyah. Nah, soal tarawih ini memang kalau menurut saya sih saya melihatnya sudah banyak pengaruh-pengaruh dari lintas mazhab, lintas pendekatan soal tarawih ini ya. Nah, sehingga timbul beragam-ragam tadi. Kalau yang masih mungkin ada masjid yang masih berpegang pada Syafi'iyah ada. Saya pernah juga tahu gitu ya, ikut sholat di masjid yang memang masih pegang Syafi'iyah, yaitu apa? Sholatnya misalnya tarawihnya 20 rakaat plus 3 witir gitu. Nah, itu masih ada, masih. Tapi mungkin beberapa banyak masjid lainnya yang sudah ber apa
mengambil titik tengah dari pendapat-pendapat yang ada, sehingga ya udahlah, sholat tarawihnya 11 aja. Ya banyak jamaah yang capek juga gitu, pengen cepat pulang. 11 kemudian witir, tapi kemudian dilanjut lagi di masjid yang dekat saya sekarang ini, ya, itu dia menganutnya gini, 8 rakaat kemudian witir. Setelah witir sebagian jamaah pulang ya, tapi ada sebagian jamaah lanjut lagi di masjid itu. Diadakan lagi lanjutan sholat sampai ke rakaat ke-20. Jadi lanjut ke rakaat 9 ya, tadi kan 8. Setelah itu witir, kemudian lanjut rakaat 9 sampai 20. Dia beri kesempatan bagi yang 8 silakan pulang, setelah itu lanjut sholat itu ya. Itu jadi cenderung kalau masjid-masjid sekarang itu dalam hal tarawih itu mencari titik-titik kompromi aja sebetulnya demi kemaslahatan umat. Demi umat ini masih nyaman berjamaah. Takutnya kalau kalau terlalu pegang pada Syafi'i 20, pada capek, pada nggak betah, akhirnya nggak mau tarawih. Akhirnya ya udahlah 11 aja, toh tidak melanggar syariat juga. Ketika diperingatkan jadi 11, toh tidak melanggar syariat ya kan? Karena tarawih itu minimal 2. Nah, cuma kalau imtisal kepada para sahabat dari sejak masa Umar itu 20 gitu. Walaupun kalau soal apakah Nabi SAW itu 20 rakaat, itu nggak ada dalilnya juga. Nggak ada dalilnya juga apakah Nabi itu 20 rakaat. Ya kan, dari temukan tuh dalilnya. Yang kita temukan adalah kesepakatan para sahabat. Bahwa para sahabat itu tarawihnya 20 rakaat tuh gitu. Itu yang menjadi ijma sahabat pada masa itu, masa Umar gitu ya. Nah, adapun di selahnya ada yang sampai 36 derajat gitu. Derajat lagi. Rakaat ya gitu. Nah, jadi gimana? Nah, yaitu tadi di lapangan kita menemukan sudah banyak keterpengaruhan dan juga cenderung melihat maslahat supaya umat ini tetap betah ke masjid tanpa kemudian melanggar syariatnya. Jadi nggak apa-apa lah 11, toh boleh juga gitu kan, 8 rakaat tuh boleh juga. Tapi bagi yang punya awareness, saya mah ingin mengikuti Syafi'i, ya sudah difasilitasi oleh masjid juga, ada yang 20 rakaat gitu. Begitu. Jadi istilah Syafi'iyah ini memang tidak apa ya, tidak statis ya disebut Syafi'iyah, cuma secara umumnya aja. Secara umumnya pada ibadah-ibadah, saya lihat yang ibadah-ibadah yang pokoknya gitu, ibadah-ibadah yang pokok. Tapi dalam beberapa aspek lainnya kan sudah mulai, misalkan Basnas sendiri mengadopsi boleh zakat pakai uang misalnya. Kan itu bukan Syafi'iyah lagi tuh kalau uang ya. Nah, walaupun katanya ada sebagian Syafi'iyah membolehkan uang zakat fitrah itu. Cuman secara umumnya zakat fitrah di mazhab Syafi'i itu makanan pokok, tapi Basnas membolehkan uang. Artinya juga sudah terjadi apa istilahnya adaptasi ya, asimilasi lah dengan berbagai mazhab yang lainnya. Itu ya, Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak Hotni? Apakah ada tanggapan? Oh, belum ada. Berikutnya ini dari Ustazah Tati, Ibu Tati. Bagaimana menurut Ustadz pelajaran agama di sekolah masa kini? Pelajaran agamanya minimalis. Makin ke sini makin disederhanakan. Aku waktu di MTS, statusnya masih MTS Muhammadiyah, mata pelajarannya banyak, ada 27. Setelah di MA, status sekolahnya berubah jadi pesantren sekuler atau MAN. Mata pelajarannya jadi sedikit. Banyak mata pelajaran agama yang dihilangkan, seperti qawaid, imlak, khot, ilmu hadis, ilmu tafsir, nahu, sorof, balaghah, dan lain-lain. Pelajaran agama yang masih ada malah dibuat jadi lebih sederhana atau dangkal, seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, dan ilmu hadis. Keempatnya digabung jadi satu, Al-Quran hadis. Nahu sorof dan balaghah digabung jadi bahasa Arab. Tarikh Islam berubah jadi sejarah kebudayaan Islam. Baik, minta apa tuh pertanyaannya? Minta pendapat ya. Ya, baik. Ini kan memang terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana peradaban hari ini memandang keulamaan gitu. Tadi kalau ada pertanyaan tentang kebutuhan mujtahid gitu ya. Berarti kan kebutuhan ulama. Sekarang peradaban hari ini. Jadi
Saya tidak lagi bicara terbatas pada pendidikan nasional karena ini hanya sub aja. Pendidikan nasional itu hanya bagian ya kan dari peradaban yang lebih besar. Peradaban yang berkuasa di dunia saat ini peradaban apa? Ya peradaban kapitalistik kan, kapitalisme. Bagaimana peradaban ini memandang keulamaan penting atau tidak, gitu kan? Nah, eh, cenderung ya nggak penting ya. Nah, peradaban kapitalisme hari ini lebih mengistimewakan ya sektor industri daripada keilmuan dan keulamaan. Sehingga itu pun yang kemudian merembet pada bagaimana cara pandang memandang pendidikan. Ya, mata kuliah atau pelajaran yang tidak atau jauh kaitannya dengan kebutuhan industri ya tentu akan tereliminir makin seiring waktu. Coba misalnya belajar qawaid, imla, khat, ilmu hadis, tafsir, balaghah. Di mana kepakainya nanti? Ketika kita bicara terjun mereka peserta didik itu terjun ke dunia industri, di mana dipakai? Hampir nggak kepake, gitu. Nah, dan posisi keulamaan tidak penting dalam paradigma peradaban sekuler ini. Paradigma peradaban sekuler kapitalistik ini nggak penting, gitu. Nah, itulah kenapa tadi ada apa yang dieliminir ya, direduksi jadi Al-Quran hadis, padahal tadinya tafsir, tapi bagus tadinya. Tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis. Diringkas jadi Al-Quran hadis. Ya, Nausor Balagoh jadi bahasa Arab. Ada Ikram, sejarah kebudayaan Islam. Itu. Ya, nah ini memang pengaruh sekularisme. Maka penting kita ini juga ya usaha sebagian kaum muslimin ya melawan hegemoni peradaban sekuler ini dengan cara membangun apa pendidikan yang mengajarkan ya ilmu-ilmu sakofah Islam yang dibutuhkan oleh umat Islam saat ini. Dibutuhkan dalam konteks bagaimana membangkitkan kesadaran umat Islam agar taat pada syariat gitu kan, yaitu sakofah Islam atau sakofah keulamaan. Nah, penting memang membuat dan sebagian kaum muslimin alhamdulillah eh, di dalam bidang itu dan kebetulan Al-Fakir juga di sini ngajar di pesantren Cinta Quran ya. Kita juga mengajarkan sakofah-sakofah keislaman. Ya merupakan bagian dari sakofah keulamaan yang tadi di kurikulum sekuler dihilangkan tuh nggak ada seperti itu karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia industri saat ini gitu kan. Ya, padahal menurut kita kan penting peran keulamaan dalam eh, membina umat ya. Nah kalau di sini sih lebih kepada dai sebetulnya bukan ulama sih dai tapi dai itu kan sekian persen ulama kan. Nggak bisa dai itu nggak punya ilmu tuh nggak bisa. Namanya dai harus punya ilmu. Makanya kami di sini nyusun kurikulum yang bagaimana agar para dai ini punya ilmu. Nah itu begitu ya kalau tanya bagaimana pendapat saya gitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah pada Ibu Ustazah Tati eh, bila ingin menanggapi silakan. Berikutnya dari Pak Taufik Maulana ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah yang dimaksud bersungguh-sungguh dalam ijtihad Ustadz? Karena Syekh Taki dianggap sebagai mujtahid mutlak. Namun seperti Wahabi, NU, Muhammadiyah, Syekh dari Universitas Al-Azhar yang diikuti amalannya juga dianggap hasil ijtihad. Benarkah ijtihad boleh dirangkap? Benarkah ijtihad boleh dirangkap atau diamalkan semua? Misal mengangkat kedua tangan di dada dan di telinga saat sholat. Lalu diamalkan keduanya diangkat sampai telinga. Sukron. Ya, baik. Baik. Dari pertanyaan tadi, intinya tentang ijtihad. Jadi ijtihad itu kan tadi itu ya, bersungguh-sungguh dalam menggali hukum dari dalil. Itu ijtihad itu. Jadi nanti produknya dari ijtihad adalah hukum. Ini wajib, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh itu. Ini sah atau tidak itu ya. Nah sekarang to the point kepada apakah ijtihad itu boleh dirangkap.
atau diamalkan semua. Tentunya kita ini mengikuti hukum syara, ya, eh, kita memilih satu hukum syara sebetulnya. Kita itu pasti satu, nggak mungkin dua atau lebih. Tadi misalnya, aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, menyentuh wanita batal wudhu atau tidak? Pasti itu kita ikut salah satu, batal atau tidak batal. Nggak mungkin dua-duanya, ya. Hukum syara itu hanya satu, tidak mungkin dua atau lebih. Maka kita mengikuti salah satu pasti. Lalu bagaimana cara kita memilih di antara pendapat itu, ya? Itu ada dalam lebih lebih lebar lagi dalam kaidah taklid itu semuanya. Nanti ada gimana cara merojihkan pendapat ulama antara dua pendapat, ya. Nah, itu perlu ilmunya juga. Kita tahu ini lebih kuat daripada yang satunya gimana? Ada ilmunya juga. Nah, jadi kalau tadi disajikan contoh kasusnya, mengangkat kedua tangan di dada dan telinga saat sholat. Lalu diamalkan keduanya diangkat sampai telinga. Kalau dia diangkat sampai telinga berarti bukan mengamalkan keduanya, tapi mengamalkan telinga, ya mengamalkan yang mengangkat sampai telinga. Kan gitu. Kalau dua-duanya gimana caranya? Yang satu tangan di dada, satu tangan di telinga, apa gimana tuh, ya? Jadi kalau kita mengangkatnya sampai telinga, berarti kita mengamalkan hadis tentang mengangkat tangan sampai telinga. Bukan berarti kita mengamalkan dua-duanya. Jadi kita menguatkan salah satu kan pendapat itu, mengikuti yang kemudian kita anggap oh ini lebih kuat nih argumennya. Kita ikuti yang satu itu, nggak mungkin dua-duanya. Tadi misalnya boleh nggak zakat fitrah dengan uang? Saya satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Yang bilang boleh berarti dia punya opsi kan, bisa pakai makanan atau uang gitu. Bukan berarti mengamalkan dua-duanya, tapi dia mengamalkan boleh zakat dengan uang. Yang bilang nggak boleh zakat dengan makanan, pasti dia bayarnya pakai makanan. Gitu. Karena yang berpendapat zakat boleh dengan uang, itu bukan berarti nggak boleh nggak pakai uang gitu. Jadi boleh uang, boleh boleh makanan gitu. Sedangkan masih satu lagi, nggak boleh harus makanan, nggak boleh selain makanan. Jadi kita tuh pasti mengamalkan salah satu. Kalau kita misalkan membayar pakai makanan, kemungkinannya adalah kita itu ikut mazhab yang membolehkan uang, tapi kita pengen bayar pakai makanan. Atau ikut mazhab yang harus pakai makanan. Jadi hanya salah satu yang kemudian dia ikuti sebagai mazhabnya. Tidak mungkin rangkap ya. Kalau pindah mungkin, tapi kalau rangkap kayaknya nggak mungkin. Kalau rangkap pada waktu yang bersamaan mengamalkan dua pendapat gitu, yang berbeda ya. Kalau yang pendapatnya sama kan lain hal, ini pendapatnya berbeda kan, yang dimaksud. Yang bertolak belakang lalu kita amal. Nggak mungkin. Gitu. Dalam satu waktu, satu jenis aktivitas. Kalau beda aktivitas, beda waktu ya lain hal ya. Mungkin kita pindah mazhab, misalnya seorang, oh ternyata lebih kuat mazhab ini kita pindah. Atau beda aktivitas ya, eh, sholat dan puasa. Kan beda tuh, beda aktivitas. Puasa, kemudian Idul Fitri, Ru'yatul Hilal, itu kan eh, mazhab yang berbeda. Misalnya, bisa aja nih, kayak misalnya Al-Fakir sendiri ya, mungkin dalam sholat, Syafi'i. Jadi ketika sholat subuh, ikut kunut gitu ya. Tapi dalam Ru'yatul Hilal, saya ikut jumhur ulama. Tidak ikut Syafi'i. Karena Syafi'i itu eh, yang dianut rukyat lokal atau sistem matlak. Sedangkan jumhur ulama artinya mayoritas ulama berpendapat rukyat itu global. Jadi dimanapun hilal terlihat di belahan bumi manapun itu bisa diikuti hilal itu, ya, untuk menentukan besoknya satu Ramadan atau satu Syawal. Itu pendapat mayoritas mazhab. Sedangkan yang berpendapat hilal itu dibatasi di lokal, tidak global gitu ya, di lokal saja, itu pendapat sebagian atau pada umumnya Syafi'i. Walaupun sebagian Syafi'i berpendapat global sih. Artinya itu kan minoritas. Nah, dalam itu saya tidak ikut Syafi'i, saya ikut mayoritas. Jadi mungkin kalau kalau dia beda aktivitas, bisa aja beda pilihan mazhabnya. Ya, tidak masalah gitu kan. Karena berbeda konteksnya berbeda, dalam 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 kasana fikih disebutnya tidak satu masalah, tidak satu masalah. Satu masalah itu misalnya antara ruku lagi wudhu dengan sholat itu satu masalah. Nah, kalau dengan puasa udah beda masalah, jadi bisa mazhabnya berbeda lagi.
Kurang lebih gitu ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah semoga menjawab. Ya sebenarnya ini sangat menarik Ustadz perkembangan fikih ini. Karena sekarang kan juga ada tadi yang disebut itu sebagai Wahabi begitu ya di Arab Saudi itu. Ada yang mengatakan juga eh, ketika di Indonesia mazhabnya Syafi'i, kemudian ketika naik haji itu mazhabnya mengikuti Hambali atau Hanafi gitu ya, karena bersentuhan dengan wanita itu. Ya barangkali ada closing statement Ustaz. Saya kira cukup ya hadirin sekalian, mudah-mudahan dari kajian ini membawa faedah bagi kita semua dalam memahami betapa luasnya khazanah ilmu keislaman, betapa luasnya fikih yang dibangun oleh para ulama, dan ini warisan yang sangat berharga untuk umat Islam hari ini, dan kewajiban kita lah menghidupkan kembali khazanah fikih ini sehingga umat Islam ini kemudian berjalan, beraktivitas, hidup sesuai dengan standar hukum syariat. Demikian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah syukron atas waktunya, atas maklumatnya juga merefresh